Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman SDI semuanya, para member dan juga semua teman-teman admin. Selamat pagi. Saya perkenalkan, nama saya Musirin dari Jawa Timur, Nganjuk ya. Tepatnya ada di Kecamatan Sawahan. Saya lahir pada 7 Juli 1985. Saya terlahir dari pasangan Bapak Rakimin dan juga Ibu Jakinem. Waktu itu saya dilahirkan dari keenam bersaudara, dua saudara seayah dan seibu, dan 4 lain bapak. Jadi ibu saya sudah menikah 2 kali. Dan gimana suka duka dalam kehidupan saya akan menceritakan pengalaman saya waktu saya kecil dulu. Ketika saya umur 8 tahun, waktu masih dalam pengasuhan ayah serta bunda saya waktu itu masih normal-normal aja. Dan saya disekolahkan di SDN Bareng 3 waktu itu. Ketika itu setelah saya lulus dari SD, ketika saya menginjak ke sekolah SMP, tapi saya dulu di MTS Al-Fatah. Waktu itu saya juga normal-normal saja. Dan di situ saya melalui pelajaran fisika, dan di situ saya menyukai pelajaran listrik atau elektronika. Listrik yang khususnya listrik industri dan rumah tangga. Setelah tahun 2000 saya lulus SMP. Lulus SMP. Ketika tahun 2000 saya masuk ke SMK jurusan elektronika, listrik rumah tangga, dan yang meliputi memperbaiki audio, video, TV, alat-alat masak. Bukan bagian instalasi, maksudnya gitu ya. Terus saya waktu itu masih berbahagia didampingi kedua orang tua saya masih ada. Saya hidup bahagia bersama orang tua. Dan setiap hari raya saudara saya berkumpul karena ayah dan ibu saya masih ada waktu itu. Setelah tahun 2003 saya lulus dari SMK PGRI 1 Nganjuk, dan saya diterima bekerja sebagai teknisi di salah satu radio FM. Waktu itu di stasiun radio saya sebagai teknisi atau sebagai pembuat alat perangkat-perangkatnya, termasuk pemancar, karena dari sekolah saya
di SMK itu saya dibekali ilmu mengenai soal pemancar radio atau HT atau yang biasa disebut handy talkie. Itu saya juga meliputi sampai seperti itu. Ketika namun waktu saya kecil sampai dengan besar, waktu itu ayah saya selalu mengajarkan, saya itu selalu diajarkan untuk mandiri. Karena saya hidupnya di desa, di pelosok, terus terang saya ada di pelosok. Waktu masih SD, ketika kelas 6, sekitaran tahun 99, itu setiap pulang sekolah saya mengembalakan kambing. Seperti itu. Sampai saya diajarkan ke pertukangan, yaitu jadi tukang pertukangan kayu. Saya bisa membuat pintu, bisa membuat ranjang atau dipan kalau bahasanya. Saya juga terampil soal elektronik waktu itu. Ketika tahun 2004 ayah saya meninggal. Saya sedih banget rasanya. Ditinggalkan orang tua. Walaupun saya itu tidak dikasih uang, tapi kalau saya itu bekerja atau selama bekerja di stasiun radio tersebut, saya menikmati. Saya dapat dukungan dari kedua orang tua itu saya mensyukuri nikmat Allah. Namun 2 tahun kemudian setelah bapak ayah saya meninggal, sesuatu hal telah menimpa saya. Dari saya melihat bisa menjadi tidak melihat. Dari saya itu orang normal atau bisa dikatakan non disabilitas, saya tahun 2006 itu sesuatu menimpa saya ketika kalau waktu itu kan setelah saya itu siangnya kerja, tapi di rumah kan saya juga menerima servis elektronik seperti pemperbaikan TV, tape, audio, DVD, VCD, dan lain-lain. Ketika hal itu saya lakukan, waktu itu ada kerusakan TV itu pada bagian vertikal sampai horizontal. Dari horizontal, mulai dari playback naik ke horizontal sampai vertikalnya itu rusak. Ketika saya perbaiki satu persatu, saya lupa kalau playback itu sudah bocor. Waktu itu saya memposisikan tester. Sebelum saya nyalakan itu saya memposisikan tester pada di bagian kolektor pin horizontalnya, transistor horizontalnya maksudnya, yang menuju ke vertikal atau yang mau naik ke atas tabung. Posisi colokan atau jalur kabel pengambilan arus itu masih menancap di stop kontak. Tanpa sengaja remote itu keinjak kaki kanan saya, sehingga protek yang ada pada power tersebut bisa nyala.
sehingga semburan bocoran arus dari komponen televisi yang disebut playback tadi itu menyemburkan arus. Arus itu bagaikan api, mengeluarkan asap berwarna biru. Dan asap itu biasanya mengenai plastik atau karet itu saja bisa meleleh. Tapi itu menyembur ke dua mata saya, sehingga saya tidak bisa melihat. Saya waktu itu langsung jatuh pingsan ketika tersembur oleh semburan arus itu tersebut. Dan sungguh malang, lama-kelamaan itu turun menurun. Saya hanya bisa mempunyai jarak pandang sekitaran 10 meter. Jika digunakan untuk melihat barang yang kecil-kecil, itu bisa menjadi 2 bagian. Bahkan bisa mengakibatkan pusing. Dan saya shock. Sungguh malang nasib saya waktu itu. Sampai saya berputus asa. Dan bahkan sampai beberapa tahun saya menderita kebutaan sebagai, katakanlah saya sebagai disabilitas tunanetra. Saya tidak pernah keluar rumah dan saya malu, saya takut ketemu orang lain. Ketika teman-teman saya itu ngajak saya kemana, saya tidak mau karena saya takut, dan saya juga malu, juga takut. Ketika ada salah satu teman saya yang paling baik itu datang ke rumah saya, dia sambil memperbaiki alat-alat saya, dia mengajarkan gimana saya harus bisa bangkit kembali. Di antaranya saya harus memperbaiki audio. Tapi saya juga waktu itu menolak, gimana saya mau bekerja memperbaiki, sedangkan melihat aja terbatas penglihatan saya. Tapi saya itu disemangatin terus oleh mereka, oleh dia, yaitu teman saya itu waktu itu julukannya, dia itu sering dipanggil Bedot. Katanya saya belajarnya dari sedikit, diajarin dari membuka baut, memasang baut, hingga saya sudah berani lama-kelamaan saya jadi terbiasa. Saya ingin memegang solder lagi. Waktu memegang pertama kali, tangan saya itu bergetar, sehingga ujungnya itu melesat lalu menimpa tangan saya yang kiri yang memegang timah sama kabelnya. Saya kesakitan, saya juga trauma waktu itu. Tapi saya tetap disupport agar belajar. Arahkan melalui perasaan, arahkan melalui sugesti, melalui keyakinan bahwa tusukan saya atau solder yang saya pegang nanti bahwa pasti akan mengenai sasaran yang saya inginkan, dan akhirnya saya diberikan keberhasilan. Saya juga waktu itu bersyukur banget sama teman yang satu itu yang mengajarkan saya, dan saya bisa bangkit sampai sekarang. Cuman kalau untuk televisi TV tabung saya masih enggan karena trauma. Itu yang pertama. Yang kedua, karena TV tabung itu walaupun TV-nya sudah mati untuk beberapa tahun, kalau dia belum dibuka, belum dibersihkan arusnya, itu masih menyimpan arus di dalam tabungnya tersebut. Setelah
rangkaian modulnya dicabut itu masih tersimpan di situ. Saya masih bisa kalau untuk memperbaiki audio, sound system, itu insya Allah saya masih bisa. Dan saya masih semangat. Waktu itu saya juga masih menggunakan apa itu? Brick FM, pemancar radio FM untuk komunikasi waktu belum pegang handphone, belum ada handphone. Dan saya akhirnya bisa bangkit kembali berkat teman saya itu. Dan saya belajar dengan susah payah, bahkan sampai celaka. Tangan saya terkena ujung solder yang panas. Itu sudah akhirnya membuat saya bangkit kembali. Ketika saya sudah sudah menggeluti profesi saya, walaupun itu terbatas, saya sedang menikmati waktu itu. Mulai tahun 2008 sampai dengan 2010, bahkan sampai 2011 saya mempunyai handphone. Waktu itu saya belum mengenal yang namanya teman sesama disabilitas netra, itu belum pernah tahu kalau di daerah saya itu ada. Dan saya pengen masuk komunitasnya itu. Ketika saya sudah masuk, sebelum saya masuk itu di tahun 2013, itu saya lancar-lancarnya sedang bekerja. Walaupun ya kemampuan saya itu boleh dikatakan terbatas. Saya juga ikut, selain saya menjalani profesi saya juga belajar musik. Waktu itu saya memegang kelompok musik Khasidah Al-Badriyah. Saya sebagai keyboard, sebagai keyboardnya, musisi keyboard satu-satunya di situ saya. Mulai tahun 2012 sampai 2014. Lah di pertengahan 2013 saya terlibat asmara sama orang awas, orang normal, yang membuat saya itu hancur waktu itu. Yang saya punya dana, mengumpulkan dana, rencananya saya bikin perangkat audio sound system, sehingga hancur berantakan karena saya terlibat asmara terhadap orang yang normal. Makanya saya trauma, waktu itu saya trauma. Ketika tahun 2014, tepatnya 23 Januari, hari Kamis, saya berangkat dijemput dinas sosial. Lalu saya dimasukkan di UPT RSCN Janti Malang, sehingga saya mengenal komunitas orang tunanetra. Dari situ saya tidak lulus karena orang tua saya sakit, saya pulang. Ketika ibu saya sudah meninggal, sudah dipanggil sama Ilahi, dan saya waktu itu hidup sendirian, tanpa orang tua, di rumah cari makan sendiri, cari penghasilan sendiri. Waktu itu tersirat di hati saya tetap ingin mengembangkan bakat saya. Saya ingin bisa menggunakan gadget komputer. Waktu itu saya ikut ke Jakarta belajar akupresur terapi zona meridian di Destarata, tepatnya ada di Joglo sana. Saya di situ waktu itu tahun 2017 September. Saya berangkat 2017, bukan September.
Oktober, November saya berangkat ke sana. Tanggal 15 saya sampai sana. Saya lulus tahun 2018. Tepatnya tanggal 5 Mei saya pulang. Dan saya waktu itu di rumah juga sendirian, penuh perjuangan. Bahkan saya bertemu dengan calon istri saya. Saya sudah ingin mau menikah, mengakhiri masa kelajangan saya. Saya harus berjuang dibantu saudara saya, yaitu kakak saya Warsito, kakak seibu lain bapak. Itu semua yang saya gunakan itu aset saya sendiri. Maksudnya saya mencari saya hanya butuh solusi, hanya dikasih solusi sama saudara saya itu, sehingga saya bisa hidup. Dan waktu itu beberapa lama ya, sekitar sejak mulai tahun 2006 sampai sekarang saya itu dituntut untuk jadi orang mandiri. Bahkan orang tua saya sudah meninggal semua. Baiklah teman-teman, itulah pengalaman saya. Adakah menginspirasi teman-teman? Mungkinkah bisa terinspirasi? Bila tidak ya enggak apa-apa. Jika mungkin ada yang bisa Anda petik, alhamdulillah, barokallah. Itulah secuil pengalaman yang saya pernah alami. Baik, sekian, terima kasih. Semangat selalu. Jangan malas belajar. Tetap berdoa dan berusaha. Gimana pun keadaan kita, Allah pasti kasih jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.